Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi berjumpa bersama saya Arif Ang. Oke teman, di sini saya akan kasih sharing-sharing kepada teman-teman semuanya tentang cabai saya yang terkena lalat buah dan menyebabkan kebusukan ataupun tidak jadi panen sampai masak seperti ini teman. Nah, sebagai contoh ini teman, tanaman saya yang terkena lalat buah atau busuk. Jadi bisa dibedakan teman. Kalau terkena lalat buah itu biasanya itu ada ini teman, kayak coklat-coklat di bagian ini. Nah, di bagian sini nih. Nih, lah di sini ini. Ini ada coklat-coklat seperti ini. Nah, seperti ini. Ini dipastikan itu lalat buah teman. Dan di dalamnya itu biasanya itu ada larvanya atau belatung. Kalau yang semacam ini yang terlalu, kalau curah hujan terlalu tinggi jadi seperti ini. Ini seperti isi air lalu rontok. Ini bedanya sama lalat buah. Ini kalau terlalu biasanya tuh di sini kalau curah hujan terlalu tinggi ini bisa rontok seperti ini. Ini tuh isinya tuh air teman. Jadi kayak kembung lah seperti itulah ini itu. Ini kalau diambil pun di dalamnya nggak ada belatungnya kalau yang ini. Tapi kalau yang seperti ini, yang ini fix terkena lalat buah. Nah seperti ini kecoklat-coklat seperti ini teman. Dan saya itu akan kasih contoh teman. Ini tuh ada yang udah terkena lalat buah. Kalau biasanya itu ada bintik hitamnya di bagian buahnya. Nah ini teman nih, ini di bagian buahnya ada bintik hitamnya. Lah ini teman. Nah seperti ini. Ini bintik-bintik hitam ini tuh kalau lama kelamaan itu ini akan jadi busuk teman. Ini dalam waktu 1 minggu aja ini udah segini teman hitamnya. Lalu nanti ini akan rontok lah. Rontoknya itu tidak sama rantingnya seperti ini langsung di sini, ataupun nggak rontok tapi udah tidak bisa dipetik. Jadi kayak seperti itu teman, hitam-hitam tapi bukan patek seperti itu. Jadi untuk menanggulangi lalat buah ini menurut saya itu ada lumayan mudah daripada menangani patek. Jadi untuk menangani lalat buah pada tanaman cabai saya ini teman, saya menggunakan insektisida Kurakron. Jadi ataupun Rizotin itu boleh teman. Jadi yang murah itu gak masalah. Intinya itu kalau pakai insektisida itu yang baunya menyengat. Kalau untuk yang lalat buah seperti ini, biasanya kalau kita seperti obat yang menyengat itu kan lalat buahnya nggak datang teman. Gitu. Dia tuh udah ngacir karena baunya bener-bener menyengat. Jadi nggak perlu yang terlalu mahal tuh nggak masalah. Kita menggunakan pestisida itu teman. Jadi teman-teman kalau di toko-toko teman-teman banyak merek mungkin yang menyengat selain Kurakron ataupun Rizotin itu nggak masalah, sesuai selera aja teman. Tapi saya menggunakan itu untuk menanggulangi lalat buah. Jadi alhamdulillah setelah saya menggunakan itu, ini mulai berkurang teman lalat buahnya. Kan sayang teman kalau buahnya udah mulai full banyak gini terkena lalat buah ataupun patek ya kan. Jadi kalau curah hujan terlalu tinggi juga patek juga teman seperti itu. Jadi kalau menanggulangi patek saya udah pernah upload video yang sebelumnya. Jadi nanti saya akan kasih tahu teman-teman biasanya itu kalau yang sudah terkena lalat buah itu ada itu nih teman, kayak belatungnya. Tapi biasanya itu ada yang kelihatan, ada yang masih kecil, jadi ada yang tidak terlalu kelihatan. Kadang tuh kalau udah terkena lalat buah pun buahnya seperti ini. Jadi kayak masih jadi bakal buah tapi tetap di sini ya seperti ini teman. Jadi kan nggak jadi panen seperti ini. Nah, ini saya akan kasih contoh nih yang terkena lalat buah. Coba kalau kita ambil yang ini ada lalatnya nggak, ada belatungnya nggak. Kalau yang ini kayaknya nggak ada kalau yang udah terlalu gini teman. Nih. Pokoknya intinya itu kalau buah itu ada belatungnya di dalam. Coba yang ini. Sini belatungnya masih kecil banget ya kan. Kalau yang ini nih di dalam bijinya ya udah rusak teman. Tuh, di dalam bijinya itu udah rusak kan. Ya karena itu tadi larvanya udah mulai hidup di dalam teman. Ini kemarin saya juga pernah buka tuh banyak tuh yang
udah ada belatungnya. Tapi ini masih baru, jadi belum terlalu kelihatan. Nih. Ini ada teman nih, coba lihat nih, yang putih nih. Nih. Nih teman. Lah, ini belatungnya teman. Nih. Ini belatungnya ini. Nih. Tuh kan? Ini teman. Lah, itu. Itu belatungnya teman. Ini. Ini belatungnya. Nih. Ini lalat buah ini. Ini kan tuh ada belatungnya. Tuh. Ini teman, hidup kan tuh belatungnya. Jadi ya biasanya kalau seperti ini ya memang dia udah bertelur, ya kan udah masuk teman. Jadi udah kasat mata kalau yang masih tadi yang itu masih kecil. Kalau udah bentuknya udah coklat seperti ini nih udah jadi belatungnya teman, seperti itu. Jadi ngerusak sekali ya lalat buah. Di sini tuh biasanya tuh ada itu teman, lalatnya yang berseliweran. Tapi saya kemarin udah saya obat jadi nggak ada ya kan. Kemarin berseliweran masih ada lalatnya. Tapi orang-orang di kampung tuh ada juga yang menanam di teman tanaman bunga. Jadi bunga kenikir, tahu nggak kenikir tuh yang kuning itu, yang biasanya ditanam di pinggir-pinggir teman, kenikir. Jadi biasanya tuh untuk kamuflase katanya gitu. Jadi supaya lalatnya itu ngacir takut ya kan, seperti itu. Itu biasanya seperti itu. Kadang ada juga yang bunga kertas. Jadi teman, lalatnya itu bentukannya seperti ini teman, lalat buah yang biasa ini tanaman cabai. Nih, seperti ini teman. Tuh. Ini kemarin ini baru saja nemplok nih di baju saya nih, seperti ini lalatnya. Nah ini lalat buahnya ini bertelur di buah, lalu jadilah itu larva seperti ini teman. Tuh lalatnya. Ini teman. Nih, ngeri kan? Tuh. Seperti itu. Tapi untuk saat ini saya tidak menanam bunga kenikir itu teman. Cuma saya obat. Tapi banyak kok yang menanam bunga kenikir tetap masih diobat juga tetap. Jadi kadang tidak begitu efektif banget juga, tapi harus tetap diimbangi dengan obat teman. Karena kan saat ini kan hama-hamanya itu sudah cukup kebal ya kan, seperti itu. Kita tidak pungkiri itu teman. Nih, jadi kan sayang kalau udah mulai berbuah seperti ini, harganya udah mulai baik ya kan, bisa dikatakan mahal untuk saat ini. Untuk saat ini tuh harga cabai di tempat saya hari ini tuh udah mencapai 70.000 teman, dari petani ke tengkulak. Antara ya udah 70.000 lah, 65 sampai 70.000. Alhamdulillah, yang dulu saya pernah harganya sampai 8.000 ini, sekarang saya juga masih pas harga mahal saya juga berarti merasakan harga mahal juga merasakan harga murah, seperti itu. Jadi intinya tuh kalau jadi petani mau mahal mau murah tetap tanam terus. Kalau saya, karena ya saya bisanya cuma bertani ya kan, selain tanaman cabai saya juga nanam sering mau nanam tomat juga ini rencana, terus kentang buncis, daun bawang, kemarin juga ada kacang tanah, sama ini teman, daun bawang juga sering, bawang merah juga. Lah ini teman, ini juga nih terkena lalat buah nih. Ini kita petik aja teman, coba lihat nih lalat buah ini teman. Ini lalat buah nih. Ini kalau kita coba, kita ada belatungnya enggak ya teman? Kita buka teman, coba kita lihat nih, bentar. Ini biasanya sering ada belatungnya. Ini belum ada teman, ya ada tapi masih kasat mata ya kan, seperti itu. Oh ini ada teman nih, ini ada satu nih. Tuh lah ini teman, ini lah itu kan belatungnya ini.
Tuh hidup tuh. No, teman. Jadi kena belatung seperti ini dan sudah, aduh, males. Tuh itu latungnya. Ini lalat buahnya udah mulai, tapi kan setelah pencegahan ya jadi berkurang lah teman, seperti itu lalat buahnya. Ini kalau jadi seperti ini tuh, masih muda tapi udah kuning seperti ini. Nah ini layu, ujung-ujungnya nggak laku juga ya kan, seperti itu. Nih larvanya nanti ini jadi larva, jadi lalat lagi seperti itu. Nah ini juga tuh ada teman nih, ini baru nih. Jadi kalau sudah seperti ini petik aja teman, karena kalau dibiarin jadi bujuk seperti tadi, seperti itu teman. Oke teman, jadi ini aja dulu teman, sharing-sharing dari saya tentang penanganan lalat buah yang menyebabkan busuk atau rontok pada tanaman cabai. Jadi itu obat yang saya gunakan. Jadi teman-teman yang kalau mau menggunakan obat lain jadi menyesuaikan lah, itu nggak masalah. Oke, jadi sesuai selera teman-teman. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para petani Indonesia.